Halo member NMA. Hari ini merupakan hari yang kita sudah tunggu-tunggu tentunya. Kenapa? Nih, di belakang saya ini merupakan studio Sepat, daerah Kebagusan, Jalan Sepat di Jakarta Selatan. Di tempat inilah nantinya Indonesia Modification Expo 2020 akan digelar. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semua, para member NMA, untuk sama-sama menyaksikan bagaimana sih keseruan di balik layar event Indonesia Modification Expo 2020. Proper sih ya, pengemasannya, terus juga tadi udah sempat masuk ke belakang layarnya, jadi semua settingan apa segala macamnya menurut kami sangat proper, sangat profesional, dan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Proses behind the scene-nya juga mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, dan mudah-mudahan ya ini bisa benar-benar jadi hiburan, berkelanjutan dan inspirasi buat teman-teman yang lain, masyarakat Indonesia dan industri otomotif pada umumnya. Mantap. Ini sekarang kita sama-sama lagi nunggu buat syuting ya, karena memang ini virtual, jadi teman-teman harus melakukan persiapannya di dalam juga. Nah sekarang Mas Dipo sendiri dari Garasi Drift melihat IMX sendiri gimana? Keren Mas. Jadi ini pertama kalinya kan kita ada event yang online, event otomotif modifikasi yang besar yang online ini pertama kalinya. Dan tadi masuk melihat settingan proyektor segala macam. Iya udah lihat ya tadi ya. Kayak futuristik banget gitu. Dan mungkin tahun depan kalau dibikin dua-duanya keren banget. Rio. Kondisi pandemi yang juga belum kunjung berakhir membuat kita semua wajib beradaptasi dengan semua kebiasaan baru. Dan Indonesia Modification Expo ini adalah bentuk dari kami selaku para kreator, para modifikator untuk mau juga beradaptasi untuk tetap menyelenggarakan Expo ini dengan tentunya beradaptasi dengan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Kami memutuskan untuk membuat IMX ini secara virtual, tidak lain untuk menyiasati pandemi, menyeimbangkan dengan kebutuhan penjualan produk dan jasa aftermarket demi keberlangsungan industri modifikasi di tanah air. Ini adalah terobosan yang sangat luar biasa, di mana akhirnya tetap ada wadah untuk kita para pecinta otomotif. Kalau kita ngomongin hobi ini kan sebenarnya agak susah jalan kalau nggak ada event. Betul. Tapi begitu punya solusi untuk dibawa ke virtual sih, ini terobosan yang luar biasa dan sangat patut diapresiasi.
ketika kegiatan pameran Expo Tiarap, anak-anak muda ini melakukan terobosan dengan yang tidak telah terpikirkan, yang tidak pernah generasi kami ini pikirkan bisa dilakukan secara virtual. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa, dan pandemi COVID tidak boleh membuat kita diam, tidak boleh membuat kita tiarap. Kita harus terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya memang sekarang semua orang mencari cara bagaimana melakukan aktivitas tapi tetap dalam kondisi aman. Ya. Modifikasi IMX ini sendiri kan bukan hanya kali ini, tahun lalu sudah pernah dibuat. Iya. Nah, untuk menjaga eksistensi dan konsistensinya tetap diadakan walaupun di tengah kondisi pandemi. Caranya dengan melakukan virtual. Ya. Dan ini luar biasa. Betul. Terbukti kok orang-orang yang mengikuti event ini luar biasa. Di YouTube-nya sendiri bahkan sampai trending topik itu, artinya antusias orang melihat event ini tinggi sekali. Ya, mungkin orang haus gitu akan event kali ya. Iya, sebenarnya. tapi ya memang dengan cara seperti inilah yang bisa kita lakukan saat ini. Oke, siap. Thank you banget ya Om Andre. Saya menyampaikan apresiasi kepada NMEE yang telah menyelenggarakan pameran IMX, pameran otomotif satu-satunya yang diselenggarakan di masa pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 ini. Pameran dengan konsep hybrid seperti IMX dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan pameran lain di Indonesia. IMX 2020 menurut saya out of box ya, dia paling berani ambil resiko. Kita bisa bilang kalau kita bilang online kalau nggak ada penontonnya mau buat apa, tapi dia berani melangkah ya, sampai saat ini kita juga semuanya support jadi. Kita udah tahu ya sama-sama bahwa pemenang ada dari Bukit Tinggi, lumayan jauh nih menurut Akmal Fuadi. Akmal Fuadi, menurut lu gimana nih? Jauh juga nih lumayan. Jauh dan menurut gue ya berarti ini kayak jelas fair ya, maksudnya kan penonton IMX 2020 ini seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tuh, kemarin ada yang beli tiket dari luar negeri juga, dan kesempatan menang gak cuma di Jawa, itu berarti ya bagus. Untuk yang menang ini semoga nih motor dirawat dan dijaga karena ini bikinnya sepenuh hati juga, dan seperti yang sering gue bilang tadi di live streamingnya bahwa ini motor cuma satu-satunya di Indonesia, nggak ada duanya, nggak ada yang nyamain, jadi ya
lo layak merasa punya motor yang spesial. Jadi perlakukan dengan spesial juga. Gimana menurut perasaan lo deh atau reaksi lo ternyata yang dapat adalah dari Bintaro? Itu dulu. Lega sih Mas, karena dari kemarin kita penasaran banget siapa yang bakal dapat dan sekarang jawabannya kita udah dapet nih. Kalau gue harapan pertama jangan dijual lagi. Sayang udah mobil bagus-bagus dapat dijual. Terus kalau lo Mas, Semoga bermanfaat untuk yang menang bisa digunakan untuk kebaikan lah. Entah itu yang menang kan cowok nih. Oh iya, tadi cowok ya pasti. Itu level cewek mau sama dia makin meningkat karena mobilnya keren. Kegantengan naik 95%. Banyak yang nempel loh itu. Untuk harapan kedepannya mungkin kita tahun depan bisa event offline lagi. Pasti, kita bisa ngerasain vibes yang benar-benar event ya. Iya. Kita ketemu, kita ngumpul, kita silaturahmi. Dan sekali lagi dengan acara ini sih udah mengobati banget. kehausan kita akan event otomotif. Itu tadi. Menurut Mas Tipo gimana Mas? Iya. Dengan IMX 2020 yang berjalan virtual akhirnya selesai juga. Iya, kita sama berterima kasih sama IMX sama NMAA udah bikin acara yang super. Walaupun di kala pandemi nggak bisa ada yang nonton, tapi tetap penontonnya rame banget tuh ya. Itu emang mungkin semua orang juga udah haus akan event modifikasi kali ya. Dan kita senang banget bisa diundang dan bisa luangin ekspresi kita di Suzuki Ignis ini.